Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan di sini, Kakek Husin ini adalah salah satu pengidap asma. Jika udara sedang dingin, beliau akan kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya segera menyemprotkan obat ke dalam tenggorokannya agar dapat kembali bernapas dengan lega. Organ pernapasan manusia itu dapat terserang penyakit. Salah satunya asma seperti tadi. Terdapat beberapa penyebab penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh manusia. Berikut beberapa penyakit pada sistem pernapasan manusia. Ada asma, kemudian flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya ya, cuma kali ini kita akan membahas penyakit-penyakit yang ini. Ya. Yang pertama adalah asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, udara dingin, rambut, bulu, atau bisa juga karena kelelahan. Asma ini gejalanya dadanya terasa sesak, batuk, napas terasa berat, dan napasnya berbunyi. Pengobatan untuk asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Jadi, inhaler itu merupakan alat untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan dihisap melalui mulut. Nah, perhatikan di gambar di sini, ini adalah saluran napas yang normal. Sedangkan yang asma seperti ini. Lihat di sini ya, ini ada penyumbatan di saluran pernapasannya seperti ini. Makanya penderita asma napasnya akan terasa sesak jika sedang kambuh. Inhaler itu seperti apa? Inhaler bentuknya seperti ini, seperti yang tadi dipakai oleh Kakek Husin untuk menyemprotkan obatnya. Supaya obatnya ini bisa dihisap langsung masuk ke mulut dan tenggorokannya, ke saluran napasnya. Yang selanjutnya adalah flu. Flu ini adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus. Nah, gejala utamanya itu sakit kepala, demam, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan juga nafsu makan berkurang. Pengobatan flu ini dapat dilakukan dengan minum obat ya, sesuai dengan resep dokter, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan makanan-makanan bergizi. Berikutnya ada bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Nah, gejala bronkitis adalah batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan bronkitis dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Perhatikan gambar di sini. Ini yang sebelah kiri adalah bronkus yang normal. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah bronkus yang terkena bronkitis. Bisa dilihat sini saluran napasnya terlihat lebih sempit sehingga menyebabkan sesak napas dan ada seperti lendirnya di sini ya. Selanjutnya ada tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya itu membesarnya tonsil itu menimbulkan rasa sakit. Selain itu, muncul juga selaput putih di sekitarnya. Pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Perhatikan gambar di sini, tonsil yang normal ini seperti ini. Ini tonsil, lihat ya, yang ditunjuk oleh ibu dengan anak panah. Ini tonsil. Ini yang normal seperti ini tonsilnya. Tapi pada tonsilitis, tonsilnya meradang membengkak seperti ini. Dan ada muncul selaput putih. Lihat sini seperti ada bintik-bintik putih. Ini adalah selaput putih yang muncul ketika seseorang terkena tonsilitis. Jadi selain membengkak, meradang, ini juga muncul seperti selaput putih di sekitar tonsilitis ini.
di sekitar tonsilnya ya, yang seperti ini namanya tonsilitis. Ini yang normal. Yang perhatikan panahnya, ini tonsil yang normal, yang ini tonsil yang terkena tonsilitis. Berikutnya pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena bakteri Streptococcus pneumoniae. Bisa juga karena virus atau jamur. Gejalanya batuk dengan dahak yang berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Perhatikan di sini, ini adalah alveolus yang normal. Seperti ini, alveolus yang normal tidak hanya berisi udara saja, tapi pada alveolus yang terkena pneumonia, di sini ada seperti cairan di dalam alveolusnya. Nah, sekarang coba perhatikan di hadapan kalian. Di sini ada gambar beberapa tarian daerah di Indonesia. Ya, ini ada gambar beberapa tarian daerah di Indonesia. Nah, hampir semua tarian Nusantara itu menggunakan properti. Apa sih properti itu? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Jadi saat pertunjukan tari, kalau ada kelengkapan dan peralatan yang digunakan, itu namanya properti. Nah, properti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian, supaya tariannya terlihat lebih indah. Apa sih fungsinya properti tari? Yang pertama, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan tarian agar lebih mudah dipahami oleh penonton. Yang kedua, fungsinya properti tari adalah pelengkap busana tarian. Yang ketiga, fungsinya properti tari itu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan oleh penari tersebut. Dan yang keempat, menambah keindahan dalam tarian. Ini adalah jenis properti tari. Ada properti jenis senjata dan ada properti jenis lainnya. Properti jenis senjata itu seperti pedang, keris, tombak, rencong, busur, anak panah, dan sebagainya. Tentu saja senjata yang digunakan sebagai properti tari itu bukan senjata sungguhan, tapi hanya senjata rekayasa. Ya, jadi bukan senjata sungguhan. Hanya senjata yang digunakan sebagai properti untuk memperindah tarian-tarian tersebut. Dan kemudian ada properti jenis lainnya, seperti contohnya topeng, piring, selendang, payung, lilin, tongkat, dan sebagainya. Nah, perhatikan gambar di sini. Ini ada beberapa tarian. Ini ada tari topeng. Perhatikan di sini propertinya. Lihat anak panahnya ya. Ini propertinya adalah topeng. Di sini propertinya ada topeng dan juga ada selendang. Kemudian ini ada tari gambyong. Tari gambyong ini propertinya adalah selendang. Jadi untuk memperindah tariannya itu menggunakan selendang. Dan di sini ada tari piring. Tari piring propertinya adalah piring-piring ini yang digunakan oleh penari. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.